Ya, Assalamualaikum. Terdengar suara saya? Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak Sobirin, Pak Alfiadi ya. Yang lainnya belum muncul ya. Kita tunggu sesaat mawon ya. Meeting keberapa ini Pak Alfiadi? Tiga ya. Mohon maaf Pak, suaranya terputus-putus. Suara saya atau wifi-nya yang di sana? Kemungkinan kayaknya dari sini ya Pak. Oh ya, Suara apa Alfiadi pun di mana aslinya? dari Banten Pak. Oh, Banten. Oke, oke. Banten ini maghrib jam berapa tuh? Lebih sedikit ya jam. Iya eh, jam 11. oke. Ya udah saya settingkan absen habis ini kita mulai ya seberapa pun nanti soalnya kita berburu dengan maghrib ya. Ya, silakan sudah bisa sambil absen. Baik, bismillah kita mulai ya. Jam 5 lewat 10. Eh, coba saya rekam dulu. Bisa enggak ya? Oh, ternyata saya tidak bisa merecord. Oh, sudah di recording ya. Oke. Yang merecording siapa ini? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min syururi anfusina min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ba'da. Oke, Alhamdulillah, tentu kita patut bersyukur ya dalam kondisi di bulan Ramadan masih tetap bisa kuliah. Tentu kita bermohon ketulusannya dan juga keikhlasannya mana bila kita masih kurang ya di dalam persoalan waktu, ketepatan dan lain sebagainya, kita saling memaklumi. Saya juga demikian memaklumi teman-teman ya, Bapak Ibu sekalian, para kiai, para ustadz dan juga para gus ya, dan mungkin juga ada yang para santri yang masih juga melanjutkan perkuliahan kita di kesempatan hari ini. Tentu kita patut menjadi lebih bersyukur di saat yang sama
banyak sahabat-sahabat kita ya yang barangkali kurang cukup beruntung, tapi kemudian dengan situasi yang sama Allah kasih kita nuansa yang alhamdulillah ya masih bisa sehat puasa. Barangkali ada yang sudah bolong ya. Saya bolong satu karena tidak berdaya. Mungkin ibu-ibu juga nggak berdaya ya. Mbak-mbak ada yang sudah 5 atau berapa ya, tidak masalah karena kemudian syariah juga memberikan lajurnya ya, in kuntum maridan wa ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra ya. Ah, baik, kita melanjutkan. I'm so sorry about last week because there is something to do and it must be ya, dan lalu bisa nanti insya Allah ya di waktu ukhra kita akan ganti itu qadaan lillahi ta'ala karena Rabu kemarin saya mesti menyapa dan bersama dengan para pengusaha di Jawa Tengah ya dan sekitar gitu sehingga dari sisi waktu nampaknya tidak cukup terkejar. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya izin ya melanjutkan itu RPS sudah saya kirimkan. Nanti mungkin 5-10 menit terakhir sebelum pungkasan kuliah nanti saya dan kita share sebentar, sharingan dan bikin beberapa kesepahaman gitu ya terhadap nanti habis awal ya. Karena kita masih punya sekitar 9 kali meeting. Baik, institusi dari lembaga syariah. Institusi dari lembaga syariah kita akan bahas itu. Bapak Ibu silahkan tidak on cam ya saya tidak mempermasalahkan ya, tidak masalah kalau ada on cam, alhamdulillah lebih bagus ya. Oke. Ya, jadi berbincang tentang lembaga syariah, kemarin kita membincangkan tentang beberapa singgungan tentang riba, beberapa lalu tentang dunia perbankan dan juga sedikit banyak menyoroti secara sekilas ya. Nah, kita lalu sekarang mulai bismillah secara lebih detailing sistem ekonomi Islam. Jadi sistem ekonomi Islam bukan sistem yang dari percampuran kapitalisme dan sosialisme. Kapitalisme tentu siapa yang bermodal tinggi dia yang kemudian akan menguasai. Ya, ini berdasarkan kepada kekuatan kapital. Lalu sosialisme meneguhkan terhadap satu bentuk persamaan. Jadi tidak lalu kekuasaan itu dimiliki oleh setiap gelintir orang. Nah, Islam berbeda dari kedua sistem, yakni kapitalisme and sosialisme itu. Sebab Islam meneguhkan kepada kita mengajarkan tentang sistem yang lebih khas, yang lebih distintif, ya, memiliki disparitas yang cukup antara kapitalisme dan sosialisme. Sehingga kemudian kita ada di bagian mana? Lah, ini kita lihat sistem ekonomi Islam tentu merujuk ya kepada resource hukum Islam yang utama yaitu kalam Allah ya wahyu Allah di dalam kitab suci Al-Qur'an. Nanti akan banyak tuh varian-varian landasan-landasan dasar yang kemudian dipakai di dalam mengkaji dan sekaligus memperjalankan ya tentang hukum Islam ini atau di dalam hal ini adalah persoalan di dalam sistem ekonomi Islam. Oke, saya masuk ke wilayah itu. Ini saya menghidupkan bentar. Di daerah Semarang banyak bawah ini lumayan ada nyamuk kalau sudah menjelang maghrib, jadi harus dihidupkan ya. Supaya tidak mengganggu kekhusyuan. Oke, sebentar ya. Oke, good. Nah, lalu bagaimana sistem ini berasal dari Allah? Segala kebutuhan dan permasalahan ya based on our needs in our life, daily activities and also for us in all activities itu Allah pasti sudah melihat karena Allah yang menciptakan. Maka sistem ekonomi Islam itu sesungguhnya didasarkan atau merujuk kepada apa yang telah dipandukan, apa yang kemudian dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil ya. Nah, bagaimana lalu secara prinsip satu ada unsur al-adalah, keadilan. Jadi bagaimana
seseorang antar satu dengan yang lain itu bisa mendapatkan ya kesejahteraan, kemakmuran itu ditata, diatur secara uh, sistem keekonomian di dalam Islam. Prinsip dari ya keuangan syariah itu karena dia bagian dari sistem ekonomi Islam juga merujuk ke sana, yakni keuntungan atas dasar penjualan real sesuai kontribusi dan risiko masing-masing pihak. Nah, ini nanti akan kita lihat juga di dalam operasionalisasi dari perbankan syariah secara faktual ya. Dan bagaimana sejatinya pada rujukan praktek itu atau nilai-nilai besar dari prinsip syariah itu dari masa Rasul atau pemberlakuan prinsip-prinsip syariah di masa setelah Rasulullah SAW, di masa sahabat dan seterusnya sampai pada masa kekhalifahan. Nah, the next number two is about mitra collaboration. Ya, di keuangan syariah itu tentu menimbang tentang adanya nasabah, pengguna dana, ya, keuangan secara kelembagaan, kesejajaran antara mitra usaha dan lain sebagainya. Termasuk menarik nanti kalau misalnya Bapak Ibu ya yang juga kebetulan sudah ada di dalam dunia kerja, Bapak Ibu sekalian bisa melihat bagaimana lalu misalnya ya pemberdayaan wakaf, pemberdayaan zakat, ya, lalu dikembangkan di dalam bentuk-bentuk kemitraan usaha pada home industry atau kemudian pada pengembangan ekonomi mikro, pengembangan UMKM dan sebagainya. That's very interesting topic that we can improve in our discuss or in our research, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, Mas Bapak dan apa kalau adik-adik enggak ya kepada teman-teman semuanya mahasiswa untuk lalu bisa mengembangkan itu sehingga dari semester ini ya 1 tahun ke depan teman-teman semuanya bisa lalu segera menulis itu di dalam bentuk skripsi ya sehingga kuliah rampung, skripsinya rampung, wisudanya cepat gitu. Kira-kira begitu ya. Open mind yang bisa kita cicil dari sekarang. Jadi apalagi yang kemudian maaf sudah kuliah sebelumnya dan tinggal ini dikembangkan saja di wilayah-wilayah yang bisa lebih domainnya bisa dikembangkan. Saya kira itu lebih cepat ya untuk lalu sampai pada tahapan final munakosyah di skripsi. Next, number six is about transparansi. Asal saya ini transparansi. Lembaga keuangan syariah memberikan laporan keuangan secara terbuka, open, ya, open. Ini menjadi penting karena keterkaitan nanti adalah pada ranah apa? Trust, ya, kepercayaan, adanya satisfied, kepuasan, ya. Ini menjadi sesuatu yang dalam hal keuangan syariah, termasuk misalnya maaf kita kembangkan ya di dalam financial institution, misalnya di wilayah kemasjidan, wilayah lingkungan sosial dan yayasan dan sebagainya, transparansi it should be done and operated in our institution because the result of transparansi, buah dari transparansi itu adalah trust tadi. Ada kepercayaan yang muncul ya dari pemberlakuan transparansi itu. The next is universal. Artinya tidak lalu membedakan antara suku, agama, ras satu dengan yang lain ketika kita lalu berhadapan dengan teman-teman yang ada di Rian, yang ada di Aceh, ya bahkan kemudian we live with Africanist people, with the Europeans or United States of America and so on. Ya, itu lalu kita memiliki tadi ada universalism yang kemudian kita kembangkan di dalam persoalan berkehidupan, terutama di dalam pengembangan persoalan-persoalan keuangan. Ya, oke. Lalu hal-hal yang kemudian lebih bersifat kita hindari ya. Ada larangan menerapkan kemarin yang kita singgung. We talk about riba, we talk about interest in the bank, ya persoalan bank atau kemudian di dalam keseharian. Ini kita kutip dari UI Press ya, itu ada Prof. Muhammad di Lembaga Keuangan Umat Kontemporer, betapa kemudian prinsip-prinsip ini mesti kemudian kita kembangkan ya. Nah, ini hindari hal-hal yang kemudian bersifat singgungan dengan ribawi, ada interest di situ. Lalu menjalankan aktivitas bisnis dan perdagangan berdasarkan pada kewajaran dengan keuntungan yang halal gitu.
Boleh enggak misalnya kita berkeuntungan 50%? Boleh kan? Ya kan? 70% boleh gitu. Ya. Dan lain sebagainya. Lalu larangan menjalankan monopoli. Ya. Di dalam kondisi monopoli ketika ada COVID ya, lalu sekarang beras ya yang langka-langka ini lalu dimonopoli dikeluarkan di dalam kondisi krisis. Ini memunculkan hal-hal yang justru cenderung menimbulkan gap, ketidakbaikan dan kemudian kegelisahan di ranah sosial. Islam tidak mengajarkan demikian. Kalaupun misalnya teman-teman misalnya dari luar negeri ya yang kemudian di Padang Sahara atau misalnya dulu saya pernah mengalami punya dolar ya lalu kemudian kita tahan sebentar untuk lalu kita tuker di kemudian hari. Nah, itu bukan monopoli, itu bukan menimbun. Kalau ayah kita, ibu ya Pak di Bude, kakek nenek dulu lalu menyimpan ya padi yang habis panen dari sawah, dari ladang lalu disimpan dulu di lumbung dan lain sebagainya. Itu bukan monopoli, itu bukan menimbun karena itu adalah menabung atau kemudian menyimpan. Monopoli dan lalu menimbun itu efek ya asarnya yang bisa muncul, the result, the effect of monopolization itu adalah monopoli itu kesenjangan. Penimbunan itu memunculkan apa yang dimaksud dengan tadi krisis ya, sehingga ada goncangan ekonomi. Kalau padi budi kita menyimpan di lumbung ya ini tidak ada masalah karena yang lainnya tetap berjalan normal ya dan kemudian mengeluarkan termasuk kita ketika menukar dolar, menukar rial dan sebagainya. Nah, pada kondisi ketika misalnya dolar naik misalnya ya 17.000 mau nangis rasa-rasanya ya 16 sekian. Itu ya itu bukan bukan menimbun atau kemudian bermain secara spekulasi pasar, tapi kita menabung lalu ingin mendapatkan keuntungan yang lebih pada momentum yang lebih tepat. Karena apa yang menjadi perilaku ekonomi kita itu tidak cukup mengganggu dari persoalan kondusivitas ekonomi secara umum ya. Nah, tentu yang ketiga itu juga penting mengeluarkan zakat ya. Kalau kita berbincang nabhas an zaka fi jabal usta ya kasirum minan nas kasirum minal muzaki ya banyak dari kalangan teman-teman muzaki itu yang belum menunaikan dana dari data yang diberikan dari Basnas ya di tingkatan provinsi Jawa Tengah ketika kita berbincang dengan misalnya Pusada ya Zahwan beliau bagian bidang program dan saya kira teman-teman mudah-mudahan ya saya informasikan saya mudah-mudahan tidak salah teman-teman bisa search nanti untuk beasiswa zakat ya beasiswa dari Basnas. Nextnya adalah persiapan proposal skripsi tentang zakat di Basnas. Nah, itu semua bisa diambil. Mudah-mudahan bisa menjadi peluang ya, Mbak Kitbati Nisa, ya, Mbak Lutfiana, Mas Alfiari. Amin, Kan Ustaz. lumayan ya, toh, Mbak, untuk membantu. Siapa tahu lolos ya. Dapat 10 juta, 15 juta kan gitu ya. Nah, itu haknya kita di dalam konsep ketika lalu kita menjadi orang yang pembelajar, ada peluang dana itu. Dan dikabarkan memang banyak ini LPDP ya. Dan saya mendoakan teman-teman karena ini kelas RPL ya, percepatan mudah-mudahan nanti tahun depan setelah lulus langsung bisa lanjut S2 ya. Dengan beasiswa LPDP, dengan beasiswa dari Basnas, dari beasiswa macam-macam, apalagi kemudian basic teman-teman sebagian besar sudah ada dari Timur Tengah, nanti bisa lanjut ke Eropa dan sebagainya. Tentu syarat dan yang lainnya berlaku. One of the requirement is your English, ya, toolnya English. Nah, Arabnya sudah jalan, Englishnya yang kemudian diperbaharui lebih dahsyat. Nah, nanti teman-teman bisa melanjutkan itu. Dan saya kira Unisola dalam hal ini AKI, prodi kita memfasilitasi teman-teman untuk kuliah dengan lebih cepat, efektif, dan tanpa mendiskreditkan, mereduksi ya dari satu bentuk kompetensi dan keilmuan yang sebenarnya teman-teman Bapak Ibu semua itu sudah sangat luar biasa kan gitu. Nah, terakhir tentu adalah bekerja sama dalam membangun masyarakat melalui aktivitas bisnis dan ini tidak dilarang di dalam Islam.
kita sebagai para pengajar, misalnya di tingkatan para dosen di Mendiktek Dikti ya, itu juga didorong untuk melakukan kemitraan kerjasama di dalam proses pengabdian masyarakat, bekerja sama dengan berbagai UKM, dengan berbagai kalangan masyarakat di kampung-kampung supaya lalu terjadi ada persinggungan, ada kolaborasi yang terjadi. Dan saya berpikir tentu teman-teman yang kemudian berangkat dari berbagai wilayah di Indonesia ini ya lokal genetik, lokal genome dari masing-masing daerah nanti langsung bisa jadi skripsi gitu. Ya, yang dari Cirebon, Banten, bagaimana kemudian relasi pernikahan kalangan yang di Banten atau kemudian model tata pengelolaan atau tata distribusi zakat wakaf di daerah misalnya Kalimantan, Aceh dan seterusnya atau yang kemarin dari Sulawesi ya. Nah, lokal-lokal itu teman-teman angkat begitu dan itu yang dikembangkan di Amerika, di Australia yang ketika kemudian sahabat-sahabat kita ketika dari Indonesia ambil S2 S3 itu diminta ngambil tema bukan yang ada di negara pemberi beasiswa tapi justru mengambil you can check the topic ya nakhudhu al mawdu'at min mujmada'atina dari daerah-daerah kita masyarakat kita sendiri al-ada ya ada kebiasaan-kebiasaan tradisi budaya itu yang kemudian bisa kita angkat untuk menjadi satu research yang menarik ya dan saya melihat itu peluang bagi teman-teman di kelas ini gitu mulai sekarang tulis saja proposal ya dari kuliah-kuliah ini sekaligus nanti menjadi sebuah dialektik yang menarik gitu Bapak Ibu mau mengambil tema yang di mana gitu kalau penyuluh bagian apa yang diambil apakah kemudian meningkatnya ya pengajuan apa tuh usia dini di KUA dan kemudian di pengadilan agama maraknya perceraian. Nah, itu kan keseharian tuh. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak terlalu sulit untuk mendapatkan data-data lebih lanjut gitu. Jadi sambil kerja, sambil menulis skripsi di dalam proses kuliah, cepat rampung saya kira di situ ya. Peluangnya di situ. Nah, ciri-ciri dari lembaga keuangan syariah itu satu dalam menerima titipan dan investasi lembaga keuangan syariah harus sesuai dengan fatwa. Karena ada fatwa Dewan Pengawas Syariah. Saya mengecek sebentar, sudah berapa yang masuk? 23 ya. Yang lain mungkin lagi ngabuburit ya, mengisi di beberapa majelis ya, tidak apa-apa. Alright, next hubungan antara investor, penyimpan dana dan pengguna tentu terjadi adanya kemitraan ya, bukan debitur kreditur, tetapi ada relasi di situ relasi saling menguntungkan ya, saling menguntungkan dan kemudian relasi saling memberikan. Next adalah bisnis tentang keuangan syariah bukan hanya berdasarkan profit oriented, tetapi lebih kepada kebahagiaan, kemakmuran bersama di dunia dan di akhirat. Kalau sudah berpikir tentang akhirat tentu menjadi orientasi jangka panjang ya, long term ya, that we will do and we think when we talk about doing something in our institutions. Jadi ketika kita ada di ranah-ranah yang menjalankan hal-hal yang bersifat uh, ubudiyah dan juga muamalah ini, lalu kita pasti akan terbawa dalam nuansa keberhasilan, kemenangan yang tidak hanya di dunia tapi juga keberkahan, lalu jangka panjangnya adalah bekal di akhirat. Ya, ini kenapa kemudian menjadi penting untuk kita bahas atau kemudian kita singgung. Karena kalau kemudian nanti ada lembaga keuangan syariah yang kemudian tidak mengindahkan pada ciri-ciri demikian, nah berarti itu agak menyimpang ya, bukan menyimpang sekali ya, yang kemudian disparitasnya tinggi, tapi kemudian menyimpang ya lumayan lah kira-kira ya, sehingga penting untuk lalu dikembalikan. Konsepnya juga yang diterapkan adalah transaksi ini berdasar prinsip kemitraan, hasil jual beli sewa menyewa guna transaksi yang ini kalau kemudian dikembangkan di beberapa perbankan syariah itu lalu nanti mewujud di dalam proses-proses akad-akadnya ya. Memang ini ada di materi fikih muamalah. Ya, saya mengajarkan itu di
semester berapa ya di prodi yang sebelah itu banyak sekali ya term-term yang kemudian dikembangkan transaksi yang era dulu dan sekarang apalagi di era kemudian gadget ya ketika kemudian pengembangan-pengembangan itu secara transaksional semakin begitu luar biasa menggurita ya. Tentu prinsip-prinsip tentang syariahnya harus tetap dipegang. Tentang ciri yang kelima adalah lembaga keuangan syariah hanya melakukan investasi yang halal dan tidak menunjukkan madharat. Sehingga lalu tidak munculkan hal-hal yang bersifat distrust, ketidakpercayaan, ya kerugian, penyesalan dan lain sebagainya. Karena inilah kenapa kemudian ketika kita mencoba untuk membincangkan tentang lembaga keuangan syariah, hakikatnya adalah tentang syiar dan dakwah Islam melalui finansial based on Islamic values, based on Islamic teaching. Ya, ini menjadi penting di dalam konteks ketika kita membincangkan tentang persoalan perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini term materi yang awal di slide yang pertama. Sebelum saya lanjutkan yang kedua, barangkali ada yang mau di-sharingkan dulu atau ditanyakan? Ada? Oke. Karena ini ada dua-dua sekaligus nanti supaya saya kita tidak terkena maghrib ya. Suara saya terdengar ya, Mbak Nisa dan lainnya? Terdengar Bapak. Oke, ini nanti Bapak Ibu sekalian, teman-teman ya, kan temanya sudah saya kirimkan itu. Nanti habis Syawal kita masih ada 9 meeting ya. Karena kuliah kita itu hanya 12 meeting. Oke. Oke. Nah, ketika kita masih ada 9, nanti komtingnya siapa? Pak Fauzi ya? Brebes bukan? Lupa saya. Ya, pokoknya nanti dirembukan bersama. Jadi eh, dari 12 meeting ini 14 tema yang sudah saya kurangin, silahkan nanti dipilih, dibuat ya enggak 10 lah, 9 kelompok saja. Nanti per kelompok membaca hal-hal yang berkenaan dengan tema, lalu dirangkum ya menjadi satu bahasan begitu. Kalau misalnya per kelompok, saya lupa satu kelas ini ada berapa ya, Pak? Misalnya dibagi 9 mungkin 3 atau 4 orang ya per kelompok. Kayaknya ada sekitar 40 sekian. Ya 40 kalau kemudian dibagi 9 kan mungkin ada sekitar 4 ya. 4 sampai 5, 4 masing-masing kelompok. Nanti membaca tuh. Misalnya 3 halaman masing-masing. Nah itu digabung jadi satu kan sekitar 10 halaman. Nah 10 halaman dari pembacaan berdasarkan tema ini misalnya ya tema yang ke berapa yang dipilih misalnya keempat ya tentang perbankan syariah, perkembangan perbankan syariah, perbedaan dengan bank konvensional, produk dan seterusnya. Nah, kelompok kan ada 4 tuh, masing-masing membaca nanti 3 halaman digabungkan kan ada sekitar 10 sampai 12. Nah, itu lalu nanti dipresentasikan. Kapan waktunya? Insya Allah masih setelah Syawal ya. Setelah Syawal itu kalau kita Rabu, monggo boleh nanti tanggal 18, boleh setelah tanggal 18. Ya, kita insya Allah masih cukup waktu karena kelas yang lain itu ada 14 kali meeting, Bapak Ibu hanya 12 meeting, dan ada kelas yang saya ajar itu baru ketemu 2 kali karena mereka harus offline dan kena dampak beberapa kali. Ada situasi banjir, ada situasi tanggal merah seperti hari Jumat itu kan 2 kali besok itu hari Jumat sehingga mereka baru 2 kali. Nah teman-teman ini sudah 3 kali hari ini silakan nanti absen dan hanya nanti dibentuk 9 kelompok ya melengkapi yang sekarang nanti pas 12 meeting itu. Nah, Bapak Ibu tentu tidak mengeringkan burnout ya, cukup lalu dibuat PPT atau kemudian langsung di tulisan itu dipresentasikan tidak apa-apa di separuh kuliah karena nanti kan insya Allah Ba'da Syawal kita tidak seperti sekarang yang kemudian terpotong maghrib ya. Nanti bisa 1 jam itu
kita bagi di dua session. Session pertama presentasi tanya jawab, nanti kemudian yang kurang-kurang saya tambahkan dan kemudian dilengkapi ya dengan diskusi bersama. Insya Allah ini jauh lebih meringankan daripada misalnya pola yang satu yang Bapak Ibu kita minta meresum ya kan setiap meeting atau kemudian kita mintakan tugas yang setiap meetingnya sehingga Bapak Ibu cukup hanya membaca sesuai tema yang kemudian diminati ada itu ya ada 14 tema silakan nanti mengambil tema yang belum dibahas untuk 9 tema itu lalu dipresentasikan. Cukup jelas ya. Nah, data penilaian nanti akan saya ambil dari presentasi dan makalah atau paper tadi itu hasil rangkuman Bapak Ibu dan juga UTS UAS nanti ya. Itu Pak Ahmad Fauzi. Ada yang mau direspon? Siap. Kita Bapak, cukup Pak. Cukup ya. Baik, itu Iya kira-kira Pak. clear ya. Nanti setelah Syawal ya, Pak Fauzi. Komtingnya jenengan. Sanes Bapak, Sinten. Bu Bu Nisa mungkin Pak, atau mungkin teman-teman yang udah semester duluan Pak. Kalau kami baru di semester ini Pak, kurang paham Oh ya, alurnya gimana Pak? ada yang semester duluan ya, atasnya sedang ngambil ini ya. Iya Pak. Oke, monggo Biar nanti kami mengikuti aja sama senior ini gitu Pak. nanti didiskusikan di grup aja ya. Pokoknya intinya saya terima terima ini aja lah, sudah ini ya kan, dibuat mudah aja. Kelompoknya dibagi dari kelompok yang ada supaya nanti semuanya kebagi, terus kemudian dibaca, digabungkan gitu aja ya, karena semuanya juga jarak jauh, dipermudah saja ya. Baik, terima kasih. Saya tambahkan sedikit. Ini masih ada Iya. kalau sini 6 menit ya. Saya tambahkan 6 menit, nggak apa-apa ya, Bapak Ibu ya. Oke. Iya Pak. Oke, baik. Ya, lembaga keuangan syariah, kalau kemudian kita bisa lihat ini. Ya, saya unmute sebentar ya. Ya, lembaga keuangan syariah, tadi kita sudah sedikit singgung. Ya, oke. Jadi sistem keuangan Islam itu bagian dari konsep yang lebih luas tentang ekonomi Islam. Jadi kalau kemudian kita tadi tentang sistemnya, lalu kemudian sistem keuangan Islam bukan sekedar transaksi komersial, tapi harus sampai kepada lembaga keuangannya yang sesuai dengan compatible, kontekstual ya dengan perkembangan zaman sekarang. Tentu sistem keuangan ini berdasarkan tadi dari nilai Islam, tidak lalu ada kaitan dengan riba ya, model-modelnya lalu dibentuk dengan mekanisme atau skema-skema syirka, musyarakah, mudharabah dan lain seterusnya. Ini kita bisa lihat satu fungsi tabungan ya. Penting Bapak Ibu sekalian di dalam konteks keuangan itu sepaham saya di kampus ini tidak banyak. Uh, Kalau kita runtut itu di antaranya ada Harvard University, ada di United States of America yang kemudian mengimplementasikan tentang uh, financial budgeting, how to manage our financial based on ourselves, jadi keuangan diri. Nanti baru kemudian kita berangkat kepada family budgeting atau financial for our family. Nah, di dalam konteks itu nggak banyak apa namanya kampus-kampus yang kemudian mengajarkan itu sekalipun yang ada di Fakultas Ekonomi. Nah, ini menjadi penting ya, sehingga pembelajaran kita, sharing, discussing about lembaga keuangan syariah ini menjadi insya Allah sangat berfungsi secara tidak langsung untuk kompetensi kita dan sekaligus untuk kebutuhan sehari-hari. Nomor satu ada fungsi tabungan. Second is about the function of saving ya, our wealth, kekayaan yang kita punya second function. Jadi kalau kemudian sekarang kita menyimpan banyak kain boleh, asal tidak yang sekarang sedang ramai ya, viral. Ya, yang itu loh 271 triliun ya kan. Mobil-mobil mewah. Nah, itu fungsi yang justru tadi itu monopoli, keserakahan ya dan lain sebagainya itu. Apalagi corruption. Corruption is very yucky action in our um, ya society ya, tentu di dalam perbedaan ini sesuatu yang
menjijikkan sesungguhnya korupsi itu. Karena hak orang banyak masyarakat lalu dinikmati untuk kenikmatan sesaat dan hanya individual semata. Dan dipertontonkan kali ini, ya kan? Dipertontonkan keangkuhan, kesombongan, glamoritas yang dipertontonkan di wilayah publik, dan publik itu yang menonton orang-orang yang barangkali untuk makan aja susah. Coba, kezaliman apa itu? Dari munculnya ada perilaku corruption. Nah, tentu di sini Bapak Ibu sekalian, ya teman-teman sekalian, kita bisa melihat Islam dengan segala perangkat yang universal, menyejahterakan dan memberikan kemakmuran bersama itu hadir. Jalankan itu. Kira-kira begitu ya. Termasuk fungsi likuiditas, fungsi kredit pembiayaan, ya. Misalnya Mbak Nisa, Mbak Lutfiana, ya saya sendiri gitu-gitu. Suntikan dana dari kemudian untuk lompatan bisnis yang kemudian kita lakukan di rumah, untuk bisnis macam-macam lah ya, termasuk mungkin Bapak Ibu sekalian yang ada di travel ya, umroh dan seterusnya dan macam-macam ya. Itu bagus tuh dengan kredit pembiayaan termasuk fungsi pembayaran. Ya, sudah maghrib Bu? Sudah ya? Oke, saya tuntaskan ini ya. 2 menit lagi. Oke, sudah maghrib sini. Fungsi pembayaran, fungsi resiko, dan terakhir adalah fungsi kebijakan. Jadi fungsi sistem keuangan ini secara keseluruhan menjadikan kita mudah-mudahan menjadi sesuatu yang lebih manageable. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. I'm so sorry because of a limited time for us today in fasting Ramadan. Dan mungkin kita tidak ketemu di sampai Ramadan Syawal nanti. Saya secara pribadi, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian pembelajar sejati, saya ngaturakan menyampaikan ya minal aidin wal faizin ya. Mohon maaf lahir batin, terutama misalnya di dalam perkuliahan yang masih online sekalipun ini masih ada ruang keterbatasan yang mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian saling memahami. Sebagaimana saya juga memberikan permakluman terhadap kondisi Bapak Ibu sekalian yang kemudian kita alhamdulillah yang terpenting adalah masih bisa bertemu di dalam konteks online ini ya. Jangan lupa absen malam ini Bapak Ibu sekalian, dan saya titip salam takzim untuk keluarga semuanya ya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita doa bi suratul Fatihah, semoga terkabul semua doa harapan kita ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat berbuka ya. Selamat berbuka bersama keluarga. Salam dari Semarang ya. Nanti ini saya langsung ke kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Bapak. Iya, matur suwun ya. Terima kasih Bapak sekalian.